Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pertemuan-pertemuan yang sudah kita laksanakan. Ini sudah pertemuan ke-12 ya, tidak terasa ini sudah mau pertemuan akhir ya. Mata kuliah tafsir dalam isu-isu kontemporer dengan tema tafsir oral di media sosial ya. Baik, mari kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, teman-teman, sebelumnya kita sudah mempelajari terkait dengan dinamika dan perkembangan tafsir kontemporer, ya. Tentang bagaimana epistemologi tafsir, kemudian bagaimana metode dan pendekatan penafsiran kontemporer, kemudian juga contoh-contoh penafsiran yang menjadi perbincangan ya, misalkan tentang poligami, tentang aurat, tentang moderasi beragama dan lain sebagainya. Kita sudah bahas itu semua. Nah, ini kita akan membahas terkait dengan tafsir di media sosial. Kita akan fokus tafsir oral ya. Sebelumnya saya akan flashback biar teman-teman tidak lupa pelajaran tafsir ya. Ini definisi tafsir Az-Zarkashi, kita harus menghafal ini saya kira ya. Ilmun yufhamu bihi Kitabullah al-munazzal ala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bayanu ma'anih wa istikhraju ahkamihi wa hikamihi. Ada 4 poin setidaknya dalam definisi ini. Yang pertama, tafsir itu adalah ilmu memahami kitab Allah yang dituduhkan kepada Nabi Muhammad, yakni Al-Quran. Yang kedua itu wabayanu ma'anihi. Tafsir itu menjelaskan makna-makna Al-Quran ya. Kemudian wastikhraju ahkamihi, tafsir itu juga mengandung unsur menggali, mengeluarkan hukum-hukum Islam. Kemudian yang keempat wahikamihi, dan menggali hikmah-hikmah ya. Jadi karena hukum itu berbeda dengan hikmah ya, sebagaimana kita bahas dalam beberapa pertemuan sebelumnya. Ini menurut Imam Az-Zarkashi ya. Bagaimana Imam Az-Zarqani dalam Manahilul Irfan misalkan mendefinisikan dengan sedikit berbeda ya, bahwa ilmu tafsir itu adalah ilmun yubhatsu fihi an idahi wa tabyinil Qur'anil Karim min haitsu dalalatihi ala muradillahi ta'ala. Jadi mencoba membahas tentang penjelasan ya Al-Qur'anul Karim dari sisi petunjuknya sesuai dengan kehendak Allah ya. Tetapi ada catatan biqadri taqatil basyariyah, dengan kadar kemampuan manusia. Ini definisi tafsir menurut Imam Az-Zarqani yang melengkapi definisinya Az-Zarkashi tadi. Jadi tafsir itu pada dasarnya ingin memahami Al-Qur'an, tetapi tafsir itu tetap dengan ranah biqadri taqatil basyariyah, dengan kadar kemampuan manusia. Jadi Al-Quran itu berbeda dengan tafsir. Kalau Al-Quran itu adalah kalamullah, kalau tafsir itu adalah usaha manusia memahami kalamullah. Oke, ini terkait dengan tafsir. Kemudian kenapa kita membahas tafsir di media sosial? Ini penting, pertanyaan penting. Ketika kita berbicara tentang big data dan media sosial, para pakar menjelaskan terkait dengan data di media sosial itu sangat luar biasa. Volumenya misalkan skala data yang luar biasa ya. Kita disuguhi tiap hari terkait dengan berbagai macam informasi, berita, termasuk penafsiran Al-Quran ya. Kemudian dari sisi varietasnya, keragaman data sangat beragam sekali, mulai dari yang ekstrim, mulai dari yang toleran, moderat, bahkan sampai yang liberal itu ada di media sosial. Velocity, aspek bukan velocity yang lagi ramai itu ya. Ini velocity dari produksi data yang cepat, bahkan real time. Kita bisa menyaksikan misalkan penafsiran Gus Bahab, penafsiran Ustadz Abdullah Tuasikal, penafsiran Ustadz Khalid Basalama, dan macam-macam itu ya. Itu kita bisa temukan dengan berbagai modelnya ya.
Mengapa kajian tafsir di media sosial ini menjadi penting dan menjadi perhatian bagi para akademisi yang menggeluti bidang Al-Quran dan tafsir. Kemudian teman-teman, ketika kita berbicara tafsir di media sosial, penting bagi kita untuk memahami juga karakter media sosial. Kenapa? Karena ketika tafsir dimediatisasi atau dimediasi di dalam media sosial, itu nanti akan berdialektika, ya, akan berdialog dengan karakter media sosial. Misalkan virtual, ya, virtual itu kan ya tidak ya nyata, tetapi tidak 100% nyata gitu ya. Kemudian apa, daring, dalam jaringan. Kalau jaringannya putus, ya sudah, kita sudah habis, sudah nggak bisa apa melihat tafsir itu ya. Kemudian singkat, ya, biasanya media sosial itu dicirikan singkat ya. Apalagi teman-teman yang generasi muda ini, generasi Z ini sudah bosen melihat informasi yang panjang-panjang, makanya yang paling laris itu reels, short video gitu ya, singkat dia. Kemudian bebas ya, siapapun bisa menggunakan. Kosmopolit, dia adalah bagian dari warga dunia. Seorang menafsirkan di Madura misalkan, itu bisa didengar saudara-saudara kita di Aceh ya, bahkan real time. Makanya seorang yang menafsirkan misalkan menafsirkan Al-Quran dengan rasis, misalkan rasis, menyinggung ras orang lain atau merendahkan, nah itu pasti viral, karena sebuah tafsir kemudian dia berdialog dengan karakter-karakter media sosial itu. Bersifat cepat, tadi velocity, egaliter, semua orang bisa menafsirkan, mulai dari profesor ya sampai orang yang tidak pernah belajar tafsir itu bisa menafsirkan Al-Quran di mana, di media sosial. Nah, makanya penting kita perhatikan ini ya. Kita beralih kepada tafsir lisan. Menurut Andreas Gorke, kenapa kita perlu meneliti atau mencermati tafsir oral di media sosial? Karena tafsir di media sosial itu jumlahnya sudah sangat banyak ya. Beberapa dekade abound ya, sangat banyak. Apa bentuk tafsir di media sosial, tafsir oral di media sosial, ya banyak ya, mulai dari public lecture di televisi, radio, kemudian bentuk penafsiran itu kemudian dituliskan. Misalkan ada seorang ulama di Mesir itu, ada namanya Syekh Mutawalli Sya'rawi. Beliau biasa menafsirkan Al-Quran di media televisi, di media radio tepatnya ya, kemudian dibukukan ya. Kemudian di tape ya, tape ya, kemudian video, podcast, dan bahkan di internet itu semuanya ada tentang karya tafsir itu. Makanya catatan dari Andreas Gorke bahwa ketika meneliti tafsir di media sosial itu sebetulnya tidak hanya meneliti tafsir yang sudah finish, tetapi tafsir work in progress ya, tafsir yang sedang berlangsung ya. Dan kebanyakan biasanya tafsir tafsir oral di media sosial itu adalah popular exegesis, penafsiran populer ya, yang umum, yang mudah difahami, tidak jelimet dan lain sebagainya. Itu terkait dengan tafsir lisan ya. Ini beberapa hal terkait dengan tafsir lisan, yaitu penyampaian tafsir Al-Quran dengan lisan oral secara langsung, kemudian penyampainya adalah ahli tafsir atau penceramah atau tokoh agama ya, atau siapa saja sebetulnya yang menyampaikan tafsir itu bisa menjadi bisa dikaji, maksudnya bisa diteliti menggunakan satu atau beberapa kitab tafsir ya. Bentuknya bisa dalam public lecture yang kemudian dibukukan, seperti contoh Syekh Mutawalli Sya'rawi tadi, kajian Al-Quran di YouTube, radio, dan internet, atau kemudian karya belum selesai ya, ketika berbicara tentang tafsir di media sosial itu, dia sebetulnya unfinished tafsir atau work in progress, dia belum selesai, dia akan terus berlanjut, karena apa, karena terus diproduksi biasanya. Nah, biasanya
Seperti yang tadi dijelaskan, biasanya tafsir di media sosial itu tafsir pop, tafsir populer gitu ya. Ya, yang ringan-ringan, tema-tema keseharian dan lain sebagainya. Apa perbedaan tafsir dengan tafsir tertulis dengan tafsir di media sosial tadi ini? Dia kadang-kadang ada interaksi langsung dengan audien, ya. Baik audien yang duduk di majelis itu atau audien yang ikut berinteraksi di kolom komentar dan lain sebagainya. Bahkan di situ di kolom komentar itu ada diskusi yang menarik biasanya. Okay. Nah, Johanna Ping membagi 3 bentuk oral tafsir ya. Khutbah, sermon. Kenapa khutbah disebut sebagai oral tafsir? Karena dalam setiap khutbah itu dia mengutip Al-Quran. Wajib kan dukun khutbah mengutip Al-Quran, kemudian dijelaskan artinya, maknanya. Itu juga bagian dari tafsir. Kata siapa? Kata Johanna Ping dalam bukunya, kalau nggak salah ingat, Muslim Interpretation Today ya. Kemudian ada pengajian agama, religious lesson atau dars ya. Tadi penafsiran yang dikhususkan untuk pengajaran, dars. Kemudian ceramah publik, public lecture yang mengadopsi teknik-teknik pembicara motivasi. Ini 3 bentuk oral tafsir menurut Johanna Ping. Nah, ini bisa digunakan untuk membaca ini tafsir ini masuk ke dalam apa ya, kira-kira begitu. Terus teman-teman, kira-kira ketika kita ingin misalkan meneliti tentang tokoh tafsir di media sosial, itu apa yang perlu diperhatikan bagi seorang akademisi? Misalkan satu, dia ahli dalam bidang tafsir. Siapa misalkan? Ya Prof. Quraish Shihab misalkan, Gus Baha atau tokoh-tokoh lain silakan. Atau dia tokoh publik. Dia tidak sebetulnya bukan ahli tafsir, tapi tokoh publik yang kata-katanya diikuti dan dia juga ikut menafsirkan Al-Quran. Makanya tadi sikap dari media sosial itu biasanya kosmopolit. Kalau media sosial kadang-kadang siapa saja bisa. Atau tokoh yang engagementnya tinggi di media sosial, sebetulnya bukan berlatar belakang dari ahli tafsir, tetapi dilalah followernya banyak sekali dan dia berbicara tentang Al-Quran, berbicara tentang tafsir, memiliki karya dan pemikiran ya, atau memiliki komunitas yang luas, artinya dia punya pengaruh ya. Ini bisa dilihat di bukunya Prof. Abdul Mustaqim dengan judul metodologi penelitian Al-Quran dan tafsir ya. Nah, ini beberapa aspek ketokohan yang perlu diperhatikan. Siapa contohnya? Ini misalkan, ini sangat populer sekali, Gus Baha, Ustadz Adi Hidayat misalkan, Prof. Quraish Shihab. Ketiganya ini banyak berbicara tentang Al-Quran dan tafsir ya. Ini siapa? Ustadz Khalid Basalamah misalkan. Beliau juga berbicara banyak terkait dengan tafsir. Ini siapa ini? Ustadz Sukino ya, Majelis Tafsir Al-Quran. Ini Ustadz Minardi Mursyid ya. Beliau juga seringkali mengunggah kajian tafsir di YouTube-nya beliau ya. Nah, ini kajian-kajian tokoh tafsir di media sosial yang teman-teman bisa teliti dan angkat ya. Tema-tema penelitian apa biasanya yang bisa kita teliti atau bisa kita tulis terkait dengan oral tafsir? Misalkan Gus Baha misalkan, kita bisa menulis metode penafsiran Gus Baha dalam surat apa misalkan, atau analisis tafsir tematik misalkan, bagaimana pandangan Gus Baha terkait dengan relasi perempuan dan laki-laki dalam keluarga, itu bisa. Atau analisis perbandingan misalkan tafsir Gus Baha dengan tafsir Ustadz Adi Hidayat di dalam persoalan moderasi beragama misalkan, bisa. Epistemologi penafsiran, tafsir kontekstual atau resepsi penafsiran itu adalah tema-tema yang bisa kita kembangkan di dalam penelitian oral tafsir di media sosial ya. Ini beberapa contoh, ini artikel, kemudian ada ada skripsi, ada tesis bahkan ya terkait dengan tafsir oral. Jadi ini sudah menjadi
penelitian dari teman-teman kita di beberapa institusi ya. Ini salah satu contohnya di UIN Wali Songo, di UIN Jogja, UIN IAIN Jember, itu sudah mulai mengembangkan terkait dengan tafsir Al-Quran di media sosial. Jadi ini teman-teman bisa mengembangkan kajian-kajian semacam ini. Nah ini presentasi saya mencoba membahas the interpretation of Ustadz Afin according to Gus Baha, a message of moderation for marginalized people. Ya, interpretasi orang-orang lemah ya, Ustadz Afin, perspektif Gus Baha, pesan moderasi untuk masyarakat marginal. Ini saya presentasikan di dalam International Conference on Islam and Society di Surakarta pada tahun 2022. Ini di dalam artikel ini saya mengatakan bahwa Gus Baha itu tidak hanya memberikan memberikan pembelaan ya terhadap kalangan-kalangan Ustadz Afin, tetapi juga memberikan makna tambahan ya. Siapa Ustadz Afin itu? Orang Ustadz Afin itu tidak hanya orang miskin, orang lemah, tetapi dari orang-orang yang dikucilkan secara sosial misalkan. Salah satunya adalah orang pendosa misalkan. Itu kalau kata Gus Baha itu dalam salah satu ceramahnya, itu adalah bagian dari Ustadz Afin yang patut dibantu. Dibantu bagaimana? Dia diingatkan, dirangkul, dikasih petunjuk ke jalan yang benar dan lain sebagainya. Nah, ini maksud saya tafsir di media sosial itu menjadi lahan penelitian yang menarik bagi teman-teman yang yang tertarik terkait dengan kajian tafsir itu ya. Terus ini terakhir teman-teman, kalau mau nulis, ini pemikiran yang baik itu adalah pemikiran yang dituangkan dalam tulisan. Tulislah tulisan yang baik adalah tulisan yang diselesaikan ya. Tulisan yang selesai adalah tulisan yang diterbitkan ya. Jika menulis jangan mencari kesempurnaan, karena tidak akan menemukan kesempurnaan. Ini bahan bacaan. Oke teman-teman, tolong nanti saya akan ngirim link di komentar, itu kuis ya untuk evaluasi nanti diisi. Baik, saya kira demikian dari saya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.